اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kalimat yang selayaknya membasahi lisan seorang hamba yang dibenarkan oleh hati nuraninya dan dibenarkan pula oleh anggota badannya, dengan cara melakukan ketaatan, dengan cara melakukan segala berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sebagai jembatan untuk menggapai keridhoannya. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, telah kita kajikan dari keutamaan berpuasa, bahwasanya di antara hal-hal panggilan dari sang pemilik langit dan bumi kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan panggilan kewajiban berpuasa. Bahwasanya puasa salah satu jalan dari jalan-jalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Bahwasanya berpuasa adalah hal dari rukun keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan bahwasanya berpuasa itu Allah sediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, salah satu pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Dan bahwasanya orang yang berpuasa, Allah menyediakan kamar baginya, kamar khusus, yang dimana kamar tersebut itu nampak dari luarnya dan dari luar nampak ke dalam. Dan bahwasanya orang yang berpuasa, Allah berikan suatu minuman karena ia telah berhaus, berdahaga di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka balasan di surga nanti ketika dia telah memasuki kamar tersebut, kamar khusus bagi orang-orang yang berpuasa, Allah memberikannya minuman yang dimana sekali minum tidak pernah merasakan kehausan selamanya. Dan bahwasanya juga berpuasa Allah telah menjanjikan baginya bahwasanya puasa yang paling utama adalah dia diberikannya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Dan itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan begitu pula Imam An-Nasai dalam kitab sunatnya. Kata An-Nasir bin Syaiban, qala laqaitu Aba Salamah bin Abdurrahman, qultu haddatsani an syai'in sami'tuhu min abika sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nazir bin Syaiban berkata, saya menemui Abu Salamah. Abu Salamah ini salah satu sahabat Nabi, yang dimana ketika Abu Salamah meninggal, istrinya setelah habis masa iddahnya itu dinikahi pula oleh Nabi, yang dimana Ummu Salamah dia salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Salamah bin Abdurrahman, qultu haddatsani an syai', bahwasanya dia menceritakanku sesuatu, sami'tu min abika, saya mendengar dari bapakmu, yaitu bapaknya, sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi pernah Nabi bercerita kepada sahabatnya yang didengar oleh sahabat tersebut, dan sahabat tersebut menyampaikan kepada anaknya, anaknya menyampaikan kepada orang lain. Di sini mengambil faedah bahwasanya tentang pentingnya menghafalkan ilmu, bahwasanya pentingnya memperhatikan ilmu, karena di balik ilmu agama seseorang akan terangkat derajatnya dan akan harum namanya walaupun jasadnya telah meninggal. Yang kemudian kata beliau, na'am haddatsani abi an Rasulillah, iya betul bahwasanya bapakku menceritakanku tentang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal innallaha azza wa jalla farada siyama ramadan wa zannantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min dunubika yaumi waladathu ummu. Bahwasanya bapakku menceritakanku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwasanya sesungguhnya Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan dan mensunnahkan salat malam di malamnya. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dan salat malam di malam hari ihtisaban, dia mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap
agar dengan ketaatannya diampuni seluruh dosanya, diangkat derajatnya, diluaskan segala kesempitannya, diberikan cahaya dalam kegelapannya, dalam dunia, alam barzah dan akhiratnya. Kharaja min dzunubi kayaumi waladathu ummi, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dari dosa-dosanya bagaikan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti di sini mengambil faedah bahwasanya puasa itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Barang siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Berapa banyak dosa mata yang kita melihat yang haram? Berapa banyak dosa telinga yang kita mendengarkan yang haram? Berapa banyak dosa lisan yang kita berbicara Allah murka kepada kita? Berapa banyak dosa tangan yang dimana kita menggerakkannya di atas kemaksiatan kepada Allah? Berapa banyak langkah kaki yang kita langkahkan dekat dengan kemaksiatan kepada Allah? Dan ini juga dikuatkan dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahuma majtunibal kaba'ir. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salat 5 waktu, salat Jumat kepada salat Jumat yang lain, Ramadan kepada yang Ramadan, mukaffiratun ma bainahuma, dia akan menjadi penggugur dosa seorang hamba di antara keduanya. Satu Jumat kita melakukan Jumat itu menggugurkan dosa sepekan. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ini kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah, ampunan dari Allah. Maka selama dosa kita dari Ramadan yang lalu hingga Ramadan ini 1 tahun penuh, itu dia mukaffiratun, dia akan menjadi sebab penggugur dosa-dosa seorang hamba. Ma bainahuma, di antara keduanya, majtunibal kaba'ir, kalau seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar seperti dosa syirik, dosa berzina, dosa mencuri, dosa memfitnah, dan dosa-dosa selainnya. Dan ini diriwayatkan pula dalam hadis yang sahih dalam Imam Bukhari, dalam sahihnya Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasai, Ahmad dan Ad-Darimi dalam sunannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah sahabat Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan, karena keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salah satu faedah keutamaan orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya. Dia akan keluar dari Ramadan sebagaimana ia baru keluar dari perut ibunya. Tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan seluruhnya, maka hendaknya kita nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin agar hendaknya kita serius berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi hendaknya kita lahirkan di dalam hati kita bahwa kita berpuasa dengan melakukan ketaatan kepada Allah itu mengangkat derajat kita dunia, alam barzah dan akhirat, dan semoga dengan puasa tersebut menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada kaum muslimin agar melahirkan niat tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.